Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Yulsyah Mahendra dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang latar belakang kemunculan paham-paham dan aliran-aliran dalam kaidah Islam. Yang pertama, yaitu peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman. Utsman bin Affan berasal dari suku Quraisy yang dilukiskan sebagai orang yang dermawan. Kedermawanannya terbukti ketika ia pernah memberikan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 10.000 dinar untuk perang Tabuk. Ia juga sangat berjasa dalam mengkodifikasikan Al-Quran menjadi mushaf sebagaimana yang dibaca oleh jutaan umat muslim sekarang ini. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terpilih menjadi khalifah dari hasil musyawarah tersebut untuk menggantikan Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Setelah Utsman wafat, kekhalifahan berpindah ke tangan Ali bin Abi Thalib. Namun, pengangkatan Ali menjadi khalifah tidak dalam kondisi yang menguntungkan karena ia diangkat dalam kondisi yang tidak stabil. Tidak heran jika banyaknya rongrongan terhadap kekhalifahannya yang berdatangan mulai dari Thalhah dan Zubair dan Muawiyah. Tantangan keras muncul dari Muawiyah yang menuduh Ali terlibat dalam terbunuhnya Utsman bin Affan. Persetujuan tersebut akhirnya melahirkan Perang Siffin. Latar belakang yang kedua yaitu dampak arbitrase. Kekisruhan politik akibat terbunuhnya Utsman pada tahun 35 Hijriah berlanjut di masa Ali. Kekisruhan ini mencapai klimaks dengan meletusnya Perang Jamal pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi antara pasukan Aisyah yang dibantu oleh Zubair dan Talhah yang disusul dengan Perang Siffin pada tahun 36 Hijriah atau 657 Masehi antara Ali dan Muawiyah. Dalam arbitrase ini diangkat dua orang sebagai arbiter, yaitu Amir bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Di antara keduanya, kemufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka itu, Ali dan Muawiyah. Abu Musa mengumumkan tentang penjatuhan kedua orang yang saling berterangan tersebut. Namun, Amir bin As hanya menyetujui penjatuhan Ali dan menolak penjatuhan Muawiyah. Dari segi politik, Perang Siffin yang berakhir dengan arbitrase itu tidak terima oleh kelompok Ali dan menjadi alasan mereka untuk memisahkan diri dari golongan Ali. Mereka membentuk kelompok yang dinamakan dengan Khawarij. Mereka mudah mengkafirkan orang yang berjalan di luar hukum-hukum Tuhan, utamanya untuk membawa konsekuensi dosa-dosa. Pendapat Khawarij mengenai pelaku dosa besar mendapat tantangan dari Murji'ah. Menurut mereka, pelaku dosa besar ia tidak kafir, tetap mukmin. Soal dosa besar mereka serahkan kepada Tuhan di hari perhitungan. Muncul dua aliran lagi dalam teologi Islam, yaitu Qadariyah yang berpandangan bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya, dan Jabariyah
Golongan kedua yang beranggapan bahwa Tuhan telah mentakdirkan manusia sejak awal. Manusia tidak memiliki kehendak dan kudrah. Muncul lagi aliran Mu'tazilah yang beranggapan bahwa pelaku dosa besar tidak mukmin, juga tidak kafir, namun berada di posisi tengah-tengah atau al-manzilah baina al-manzilatain, yakni posisi antara mukmin dan kafir. Teologi baru dimotori oleh Abu Hasan Al-Sy'ari. Pada mulanya ia merupakan pengikut dari Mu'tazilah, namun kemudian meninggalkan aliran tersebut, kemudian membentuk aliran Asy-Syari'ah pada tahun 935 Hijriah. Kemudian muncul lagi teologi baru yang didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi pada tahun 944 Hijriah, yang selanjutnya terkenal dengan nama aliran Maturidiyah. Perkembangan selanjutnya yang saat ini hanya tersisa aliran Maturidiyah dan Asy'ariyah saja, yang terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Maturidiyah banyak dianut oleh umat Islam yang bermazhab Hanafi, sedangkan aliran Asy'ariyah banyak dianut oleh umat Islam yang beraliran Sunni. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.